Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kepedulian-Mu dalam hidup kami. Seringkali justru pada waktu kami tidak sadar, kami tidak peduli, Engkau menyatakan kepedulian-Mu. Tuhan, Engkau setia, dan biar pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami sama-sama akan belajar, biar kebenaran ini boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu yang sudah berkumpul pada pagi hari ini. Setiap kami datang dengan kebutuhan, setiap kami datang dengan pergumulan kami, tapi kami punya satu Allah yang sanggup untuk menolong kami secara pribadi lepas pribadi. Dari firman yang sama, Tuhan, Engkau memenuhi kebutuhan kami dan Engkau menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, kami mau sambut Engkau sendiri pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amen. Silakan duduk saudara. Amen. Selamat pagi semuanya. Makasih Frans untuk membawa kita memuji menyembah Tuhan. Ya, saya tiap kali kelihatan Frans tambah kelihatan lebih muda dari hari ke hari. Ya. Itu kata-kata iman. Nah, enggak, saya sudah lama kenal Frans, jadi enggak apa-apa kalau saya lontarkan yang kayak begitu. Dia enggak perlu terlalu lama untuk memaafkan saya. Oke, selamat pagi kembali, saudara. Hari ini saya ingin memulai dengan satu cerita yang terjadi, yang bukan cerita yang enak, tetapi cerita ini nyata, ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kira 1,5 bulan yang lalu, setelah ibadah yang kedua di gereja kami, saya mendengar kabar bahwa salah seorang jemaat masih muda, saudara, umur belum 21 tahun, hampir 21 tahun, hari Sabtu malamnya mengalami kecelakaan di jalan tol dan meninggal dunia. Ya, saya mengenal jemaat ini sejak dia mungkin SD kalau nggak SMP gitu ya. Dan pada waktu saya mendengar berita itu kira-kira seminggu sebelum Lebaran. Jadi setelah ibadah malam saya pergi ke Adiasa, dan adiknya dia juga di dalam jemaat, cuman nggak bisa hadir karena adiknya baru aja berangkat kuliah ke Amerika. Kemudian ada papa mamanya, ya, mamanya biasanya datang untuk mengantarkan kedua anak ini ke gereja. Papanya nggak pernah muncul, ya. Dan hal yang seperti itu membuat kita kadang bertanya, mengapa Tuhan? Kalau saudara mengalami hal yang seperti itu, pasti saudara tanya mengapa, dan pertanyaan yang sulit untuk dijawab, ya. Dan saya katakan kepada orang tua, kepada papa mamanya, saya katakan saya tidak berusaha untuk menjawab mengapa karena saya tidak tahu jawabannya, ya. Saudara, kalau kita mau bertanya tentang mengapa, ya, dia nabrak truk, saudara, ya. Mengapa kok ada truk ada di sana gitu, malam-malam? Mengapa? Anak ini masih muda gitu ya. Mengapa? Ya, atau mungkin ada yang bertanya, kenapa yang pakai anak muda yang pakai narkoba aja yang duluan? Saya juga nggak bisa jawab, saudara. Ada orang yang pakai narkoba hidupnya lebih panjang daripada anak Tuhan, benar nggak, saudara? Ya, jadi saudara, di dalam hidup ini kadang pertanyaan mengapa itu tidak membuat kita berjalan lebih jauh dengan Tuhan. Nggak ada yang salah dengan pertanyaan mengapa, oke? Ya, saudara boleh tanya sama Tuhan mengapa begini, mengapa begitu. Tapi Tuhan juga punya hak jawab. Artinya ada hal yang saudara tanya. Siapa yang di sini masih punya pertanyaan mengapa sama Tuhan yang sampai hari ini saudara masih belum tahu jawabannya? Angkat tangan. Oh, sedikit saudara ya. Bagaimana kalau kita berdoa supaya nanti satu kali saudara punya pertanyaan mengapa? Saudara hanya malu-malu aja. Saudara, setiap kita punya pertanyaan mengapa. Saya punya pertanyaan mengapa yang sampai hari ini saya
juga nggak tahu jawabannya. Saya pikir dulu, semakin kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih tahu mengapa semuanya itu terjadi. Tahukah saudara, orang yang buku yang paling saudara nggak mau baca, tapi saudara akan baca pada waktu saudara bermasalah adalah kitab Ayub. Benar nggak saudara? Siapa yang lagi happy, lagi promosi, kemudian pulang dan mengatakan begini, saya ini kok tergerak untuk baca kitab Ayub? Ya biasanya enggak saudara ya. Ya, tapi pada waktu saudara mengalami banyak hal, kadang saudara katakan, coba sih tak baca kok Ayub ini bisa tahan, kira-kira apa rahasianya, kan seperti itu. Tahukah saudara bahwa Tuhan sampai akhir Tuhan memulihkan Ayub, Tuhan tidak pernah kasih tahu Ayub kenapa dia ngalami apa yang dialami. Coba cari di kitab Ayub, ada enggak Tuhan mengatakan, Yub sak betule gitu ya. Ini loh yang membuat aku izinkan semua hal itu terjadi. Jadi kalau Ayub yang mengalami, kalau kita sudah di-compare, kita dibandingkan dengan Ayub, kita akan mengatakan satu hal ini, ternyata bebanku ya ndak spiro. Betul nggak saudara? Benar nggak? Ya, kalau saudara compare dengan tetangga saudara, ya, saudara katakan begini, Tuhan kenapa aku ini kok ya begini, tetanggaku ini Tuhan, kok kelihatannya semua enak, nyaman, ya. Dia punya suami yang mengasihi dia punya anak-anak yang mengasihi dia, pokoknya hidupnya ini kayak surga di bumi. Ya. Tapi kok keadaan kehidupan saya kok enggak seperti itu. Nah saudara, tapi kalau saudara melihat dalam kehidupan Ayub, tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang mengatakan gini, Tuhan Ayub sih enggak spiro, saya ini loh Tuhan. Ya. Saudara, enggak ada cerita, saudara, Ayub kehilangan bisnisnya. Dan itu berat, dari orang yang paling dikenal dan kehilangan semuanya. Tapi yang paling berat buat Ayub adalah pada waktu dia kehilangan 10 anaknya. Dan pada waktu dia mengalami semua itu, dia punya teman-teman yang menggemaskan, yang datang, yang berusaha untuk menghibur. Tapi akhir daripada penghiburan itu, Ayub tambah stres. Karena teman-temannya selalu mengatakan selalu ada dosa ini, selalu ada. Sudah pernah punya teman kayak begitu? Sudah sumpek, sudah ngalami begitu banyak, kemudian dia datang dan mengatakan, pasti kamu simpen dosa. Di lemari mana engkau simpen dosa itu baik-baik? Ya. Saudara mau tengking, saudara katakan tapi ini bukan roh jahat, ini bukan bagian yang bisa ditengking. Tapi kan saudara, kadang kita ngalami. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama untuk melihat salah satu alasan kenapa penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara katakan ya karena sebagian itu salah saya, sebagian salah tetangga saya, sebagian salah suami saya. Tetapi apapun sumber, siapa yang menjadi sumber penderitaan itu, Tuhan bisa pakai penderitaan itu buat sesuatu yang baik. 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang pertama. Korintus tentu ditulis oleh Rasul Paulus, dan saya ingin bacakan apa yang Paulus katakan sebagai rasul dari Tuhan Yesus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang ketiga, dia mulai membuka inti daripada apa yang dia mau sampaikan kepada jemaat Korintus. Dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, karena kan penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Katakan segala penghiburan, yang menghibur kami di dalam segala penderitaan kami. Katakan segala penderitaan. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, saudara, nanti kita akan membaca, kita akan melihat bagaimana Paulus jujur bicara tentang kehidupannya. Saudara, di dalam surat ini Paulus mengatakan bebannya begitu besar sampai
mau mati rasanya. Saudara, kadang kalau saudara hari ini ada orang Kristen mengatakan begini, aduh bebanku begitu berat sampai mau mati rasanya. Saudara yang lagi gak berbeban, saudara katakan begini, iman dong, jangan terlalu cengeng. Saudara, kalau Paulus bisa merasa mau mati, berarti perasaan saudara itu sah. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada saudara, jangan cengeng-cengeng gitu deh, gitu ya. Tuhan itu Tuhan yang mengerti. Rasul Paulus yang diberikan pewahyuan yang begitu besar, nanti kita sebentar akan membaca, mengalami tekanan yang begitu besar. Poinnya bukan apa perasaan saudara pada waktu penderitaan itu datang, tapi lebih daripada apa respon saudara terhadap penderitaan yang datang dalam hidup saudara. Seringkali seperti tadi yang saya buka, kita bertanya pertanyaan, mengapa kok saya? Saudara, saya ingin tanya sama saudara, seberapa sering pada waktu saudara melihat mungkin anak saudara dapat prestasi mungkin di sekolah, menjadi murid yang terbaik, mungkin ikut kompetisi menang, ya, atau mungkin saudara dapat berkat rumah baru, mobil baru. Seberapa sering saudara tanya sama Tuhan gini, Tuhan, mengapa saya? Gak pernah. Ya, saudara, ada seorang petenis, orang kulit hitam pertama yang menang Wimbledon. Siapa yang di sini suka tenis? Cuma sedikit. Siapa ibu-ibu suka shopping? Ya, malah tidak ada yang mau angkat tangan ya. Ya, di sini tidak ada yang suka shopping, semuanya cuma suka datang ke persekutuan doa Victory. Luar biasa, oke. Ya. Saudara, Arthur Ashe ini petenis yang juara Wimbledon, orang hitam pertama yang menjuarai tenis. Biasanya pemain tenis itu orang kulit putih, saudara ya. Ya, baru-baru ini aja banyak mulai ada orang kulit hitam. Dia adalah orang kulit hitam pertama yang jadi juara Wimbledon. Orang percaya, cinta Tuhan. Karena salah transfusi darah, dia mengidap AIDS, HIV, ya, karena transfusi darah. Dan pada waktu dia diwawancara, orang tahu dia tambah kurus dan lain sebagainya. Dia bilang, apa perasaan kamu? Dan ini yang dia katakan. Dia bilang, sering kali pada waktu orang mengalami hal yang baik, kita lupa tanya, Tuhan mengapa saya? Dia bilang, saya lupa tanya sama Tuhan pada waktu saya jadi juara Wimbledon. Tuhan, dari sekian banyak pemain yang bagus-bagus ini, kenapa kok saya yang jadi juara Wimbledon? Jadi terus dia katakan begini, itu sebabnya saya merasa pertanyaan yang saya harus ajukan sama Tuhan bukan mengapa saya, tapi kalau engkau izinkan ini terjadi, apa tujuannya? Saudara, setiap perkara yang terjadi dalam hidup saudara, baik ataupun buruk, itu ada tujuannya. Ada amin, saudara? Tuhan tidak pernah izinkan sesuatu just for the sake, hanya karena kebablas. Terus kemudian Tuhan lagi ngopi-ngopi sama malaikat baca koran, tiba-tiba sesuatu terjadi. Tuhan bilang, waduh sorry, mestinya bukan begitu, tapi kebablasan dikit. It's okay lah, enggak apa-apa. Ya, Tuhan enggak pernah yang seperti itu. Oke? Balik lagi, saudara. Di sini dikatakan Tuhan itu yang pertama penuh dengan belas kasihan. Yang kedua dikatakan sumber segala penghiburan. Artinya begini, apapun masalah saudara, apapun bentuknya, Tuhan punya penghiburan buat saudara. Oke? Kemudian di ayat yang keempat dikatakan yang menghibur kami, kata Paulus, dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, saudara, ya, saya ingin gambarkan ini ilustrasinya seperti mungkin kalau ada dua anak di sekolah, teman baik, yang satu pintar, yang satu tidak terlalu pintar, ya. Satu kali ulangan matematika, saudara, yang pintar dapat 100, yang tidak pintar dapat 30, saudara.
Namanya temen yang 100 ini berusaha untuk menghibur yang dapat 30. Oke? Ya, bayangkan saudara dalam posisi yang dapat 30. Orang yang dapat 100 datang kepada saudara dan dia memberikan penghiburan. Oh, it's okay. Gak apa-apa. Kalau kamu kerja keras, kalau kamu belajar, kamu bisa kok dapat lebih baik. Yang dapat 30 bilang, tapi ya gimana aku dapat 30, aku sedih. Dia bilang, yang dapat 100 mengatakan begini, saya ngerti kesedihan kamu. Yang dapat 30 bilang gini, kamu tidak pernah ngerti kesedihanku. Kenapa saudara? Karena dia tidak pernah dapat 30. Benar tidak saudara? Dia bisa berempati. Oke. Mesakno ya dapat 30, itu bisa saudara ya. Tapi untuk dia bisa mengerti perasaan orang dapat 30, tidak bisa ngerti saudara. Karena dia nggak pernah dapat 30. Nah, Paulus ini mengatakan begini, kami ini mengalami banyak penderitaan. Itu sebabnya kami dapat banyak penghiburan dari Tuhan. Oke? Nah, alasan kami mendapatkan penderitaan dan akhirnya penghiburan itu supaya kami dapat memberikan penghiburan itu buat orang lain. Saya ingin mengajak saudara untuk meneruskan membaca ayat yang kelima. Dikatakan begini, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Kenapa dia dapat penghiburan berlimpah-limpah? Karena dia punya penderitaan yang berlimpah-limpah. Nah, saya tahu setelah baca ayat ini, kalau saya tanya sama saudara, siapa yang mau penghiburan yang berlimpah dari Tuhan? Saudara tidak angkat tangan. Tapi kalau saudara tidak baca ayat ini, semua kita mau penghiburan yang berlimpah dari Tuhan. Benar gak? Syarat untuk dapatkan penghiburan yang berlimpah dari Tuhan adalah pada waktu saudara mengalami kesengsaraan yang berlimpah. Apa tujuannya dihibur saudara? Saudara, penghiburan Tuhan itu bukan kayak lawaan. Ya, saudara nonton stand up comedy, saudara seger seneng. Bukan itu saudara. Penghiburan dari Tuhan itu selalu koneksinya dengan penderitaan yang kita alami. Paulus mengatakan jumlah penghiburan yang dia dapatkan itu setara dengan penderitaan yang dialami. Karena tujuan penghiburan itu untuk apa saudara? Untuk menghibur kesengsaraannya. Nah, dia katakan begini, aku mendapatkan bagian yang berlimpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, penderitaanmu itu punya purpose. Penderitaanmu itu punya tujuan. Masalahmu itu ada tujuannya. Itu sebabnya saudara, siapa yang di sini setelah ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, masalahnya kok kelihatannya nggak tambah sedikit. Ada yang seperti itu angkatan? Ada, ya. Saudara, ini pikiran saya dulu. Pada waktu saya pertama kali terima Tuhan Yesus, ini yang saya pikirkan. Kalau saya punya masalah pada waktu saya datang kepada Tuhan Yesus itu 20, maka setelah saya datang sama Tuhan Yesus, terima Tuhan, lahir baru, mengasihi Tuhan, masalah saya jadi 10. Terus saya bertumbuh, masalah saya jadi 5, ya. Terus kemudian, dulu saya berpikir ini, saudara, paling enak itu memang jadi hamba Tuhan. Ada jemaat bilang begini, Pak, saya lihat Bapak ini, saya merasa Bapak ini sungguh-sungguh hidupnya menyenangkan. Saya bilang, kenapa? Hamba Tuhan itu kan tidak punya banyak masalah. Saya bilang, ya benar. Dalam iman tadi itu, ya. Saudara, setiap kita punya masalah. Saudara mau jadi hamba Tuhan, mau jadi ibu rumah tangga, saudara mau jadi bapak rumah tangga, kayak dimanapun saudara akan punya masalah.
Saya selalu katakan begini, masalah itu sangat dia itu punya database yang bisa update sendiri. Saudara pindah rumah, bank saudara tidak tahu kalau sudah pindah rumah, benar nggak? Saudara harus update ke bank alamat baru. Masalah tidak usah mau update, saudara. Dia cari, dia langsung search alamat rumah yang baru. Saudara belum tidur di rumah yang baru, masalah sudah bisa datang. Cepat, saudara. Lebih reliable dari Gojek, benar nggak? Iya nggak? Masalah ini luar biasa. Jadi saudara tidak usah cari masalah, masalah akan cari saudara. Ya, kalau masalah buat advertising, kami akan datang tepat waktu. Bahkan sebelum waktu yang saudara harapkan, dia sudah datang, saudara. Itulah masalah. Ya. Nah, dan kekristenan tidak pernah berjanji, firman Tuhan tidak pernah berjanji pada waktu dia datang dalam hidupmu, dia akan membuat hidupmu tanpa masalah. Saya pikir dulu begitu. Ya, saya pikir dulu begitu. Engkau enggak, karena saya dengar message-nya begitu. Engkau mau Tuhan Yesus yang tanggung semua masalahmu, datang kepada Dia. Dia tanggung semua masalahmu. Saya jadi orang Kristen kok ternyata enggak, saudara. Ternyata di dalam jemaat yang kelihatannya manis-manis kayak malaikat itu, saudara, ada masalah, saudara. Saya tahu di Victory nggak ada. Saya kan bicara tentang Morning Star, ya kan? Ada beberapa wajah yang di sini yang dari Morning Star, ya. Tentu bukan yang di Morning Star yang buat yang di sini yang ada di Morning Star. Ibu-ibu di sini nggak buat masalah, gitu ya. Selalu ada masalah. Saudara, intinya hidup kita ini selalu ada masalah. Tetapi pada waktu kita tahu tujuannya, pada waktu masalah itu datang, saudara, kita ini hanya bisa menghibur kalau kita dapat penghiburan. Itu poin yang firman Tuhan mau sampaikan buat kita. Saudara katakan, saya mau menghibur tanpa saya harus terlebih dulu dihibur. Karena saudara nggak punya penghiburan surgawi, saudara akan menghibur dengan kekuatanmu. Saudara, pada waktu kita mau menghibur, penghiburan itu punya kuasa pada waktu penghiburan itu datangnya dari Tuhan. Dan Paulus mengatakan, aku oke dengan penderitaanku yang berlimpah-limpah, karena aku dapat penghiburan yang berlimpah-limpah. Dan kalau aku dapat penghiburan yang berlimpah-limpah, aku bisa kasih penghiburanku itu buat orang yang membutuhkan penghiburan itu. Saudara mungkin punya masalah keluarga. Kenapa Tuhan izinkan masalah keluarga? Karena Tuhan lewat masalah keluargamu akan memberikan penghiburan buat engkau. Dan lewat penghiburan yang berlimpah itu, engkau bisa bawa itu dan menghibur orang lain. Engkau bisa menjadi orang yang datang bukan seperti teman yang dapat 10 dan mengatakan it's okay, kamu dapat 3. Aku ngerti. Yang dapat 10 ini tidak pernah ngerti, saudara, karena dia tidak pernah dapat 3. Saudara, itu sebabnya Yesus pada waktu dia lahir ke dunia, dia perlu untuk mengalami semua yang saudara dan saya alami. Itu sebabnya dia bisa dikatakan di kitab Ibrani bahwa dia mengerti kelemahan kita. Gimana dia bisa ngerti? Kalau dia hanya hidup di surga, dia tidak akan bisa mengerti penderitaan saudara dan saya. Dia bisa jawab, dia bisa kasih pertolongan, tapi untuk mengerti dia perlu mengalami. Itu sebabnya sejak lahir dia dilahirkan dengan cara yang membuat dia diragukan bahwa dia lahir secara benar. Dalam artian, kalau orang hanya melihat papa mama jasmaninya, terus kemudian dihitung mundur kapan dia lahir, orang pada zaman itu juga sudah bisa ngitung mundur, saudara. Jadi ditanya, pestanya kapan? Oh, ya, saudara pernah hitung mundur kayak begitu loh? Kok sudah? Loh, kok cepet ini? Apa produksinya produksi ekspres? Oh, yang ini tidak bisa dibuat ekspres. Wah, berarti meragukan. Benar nggak, saudara? Yesus lahir dengan cara begitu, ya. Dan banyak perkara yang dia alami, yang sepertinya seharusnya
Seorang yang seperti Yesus tidak harusnya ngalami. Dia milih 12 orang muridnya, 1 orang muridnya jual dia. Ya. Jadi kalau saudara katakan saya dikhianati rekan bisnis, Yesus ngerti. Saya dikhianatin pasangan saya, Yesus ngerti. Orang paling dekatnya ninggalkan dia pada waktu dia sangat membutuhkan mereka. Dia ngerti artinya ditinggalkan. Kenapa dia perlu mengerti? Karena pada waktu dia menderita sebagai manusia, dia mengalami penghiburan dari Roh Kudus. Itu sebabnya dia juga memberikan penghiburan yang sama, yang berlimpah kepada saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan dia the man of sorrow. Sorrow itu terjemahan bahasa Indonesianya sorrow. Jadi Yesus itu terbiasa sorrow, saudara. Oke? Ya. Itu sebabnya karena dia mengalami penghiburan dari Tuhan yang luar biasa, dia sanggup untuk menghibur saudara dan saya yang mengalami penderitaan, karena kita perlu menerima penghiburan dari Tuhan. Baik saudara untuk dapat penghiburan dari teman, tetapi yang kita perlukan adalah penghiburan dari Tuhan. Itu yang sungguh-sungguh menyembuhkan, dan itu bisa langsung datang dari Tuhan atau dari orang yang juga mengalami penghiburan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya ingin tanya sama saudara, siapa yang di sini mau jadi berkat? Angkat tangan. Masuk enggak semua, saudara? Saya ulang. Siapa yang di sini mau jadi berkat? Oke, setiap kita mau jadi berkat. Oke. Nah, salah satu cara untuk menjadi berkat, saudara menyalurkan berkat. Benar enggak, saudara? Itu namanya jadi berkat. Nah, bagian daripada berkat yang saudara salurkan adalah penghiburan saudara pada waktu saudara melihat ada teman, ada saudara seiman, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus yang mengalami masalah. Mungkin itu salah satu alasannya Tuhan izinkan masalah untuk datang dalam hidupmu. Saudara, kembali kepada cerita yang tadi saya ceritakan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk menghibur orang tua yang kehilangan anaknya. Tapi akhirnya saya katakan begini, pada waktu ada peringatan, jadi ada kebaktian 40 hari anaknya dipanggil Tuhan, saya datang dan saya katakan begini, Pak, yang bisa hibur Bapak itu cuma Tuhan, saya tidak bisa hibur Bapak. Dan saya tahu, di benak Bapak mengatakan, Pak Beni gampang ngomongnya. Saya masih ingat pada waktu kami duduk, dia ini punya 2 anak, saudara. Anak sulung laki, anak bungsunya wanita. Yang laki kecelakaan. Dia tanya sama saya begini, Pak Beni anaknya berapa? Saya bilang 4. Terus dia begini, enak ya, anaknya akeh Pak. Saya ngerti maksud dia. Saya ini cuma 2, diambil 1. Benar gak? Saudara, apa yang saya mau katakan? Saya belajar pada waktu yang seperti itu, lebih baik tidak banyak berkata-kata. Ya. Saya tidak mengatakan Tuhan punya maksud yang luar biasa Pak. Enggak. Ya. Saya bilang, Pak, saya tidak tahu kenapa hal itu terjadi, dan saya enggak berusaha untuk jadi Tuhan Pak, karena hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Dan yang bisa untuk nolong Bapak melewati ini itu Tuhan. Dan kemudian dicerita, Pak, saya ini punya teman, malah anaknya cuma 1, laki. Dan anaknya ini setelah kuliah sudah mau lulus, sudah sama seperti anaknya dia, ngalami penyakit dan sudah diupayakan pengobatan apapun. Singkat cerita dipanggil Tuhan, dan dia bilang, saya kadang-kadang telepon dia hanya untuk nanyain gimana dia lewati masa-masa ini. Saudara, kenapa dia telepon temannya ini? Karena temannya ngerti apa yang dia alami. Ya dia cari pendeta, dia minta saya untuk doain, tapi dia tahu bahwa saya tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang dia lewati. Dan benar saudara, kalau saya mau jujur, saya nggak bisa sepenuhnya mengerti. Saya bisa berbelas kasihan ya, tapi sepenuhnya mengerti. Kalau saya katakan saya sepenuhnya mengerti, saya mengecilkan penderitaannya dia. Saya nggak sepenuhnya mengerti, saudara. Apakah Tuhan sepenuhnya mengerti? Ya, karena dia pernah kehilangan anaknya. Anaknya dikorbankan, bukan karena dia salah,
tapi karena salahnya kita. Jadi dia ngerti kehilangan anak. Tuhan mengerti. Itu sebabnya saya katakan, Pak, hanya Tuhan yang bisa menolong Bapak dan memberikan kekuatan itu. Dia bisa dapatkan lewat khotbah, dia bisa dapatkan lewat hamba Tuhan, tapi kebenarannya adalah hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan buat dia. Sama juga dengan saudara dan saya. Enggak semua hal, saudara, yang teman saudara bisa mengerti. Tapi Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan izinkan kembali, karena Tuhan punya maksud yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saya ingin melanjutkan untuk membaca di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, langsung ke ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini yang nulis Paulus. Oke. Kemudian ayat 9 dia katakan gini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kecenderungan daging kita, sekalipun kita mengatakan kita orang percaya, kita seringkali menaruh harapan kita kepada apa yang kita punya, sampai kita tidak lagi mempunyai apa yang dulunya kita punya. Saudara, pada awal-awal pelayanan saya dipanggil dengan panggilan yang mungkin agak berbeda dari rata-rata, saudara, karena sampai hari ini saya enggak melayani sepenuh waktu. Okay? Pada waktu saya membagikan kepada jemaat, artinya mempercayai Tuhan di dalam keuangan. Di dalam benak jemaat ini gini, akeh tunggali Pak Beni ngomong begitu. Karena dia punya sumber yang lain dan bukan hanya dari gereja. Saya nangkep itu. Dan saya bisa ngajarkan tentang iman, tentang mempercayai Tuhan. Sampai saya mengalami masalah keuangan, saudara. Sampai satu kali, saya masih ingat, saudara, istri saya pergi ke ATM dan menangis karena nggak cukup saldo untuk bayar uang sekolah. Di sana saya tahu, saya belajar untuk bergantung sama Tuhan. Saudara, mudah untuk mengatakan saya bergantung sama Tuhan kalau setiap kali saya cek saldo, nolnya masih banyak, saudara. Bukan nol semua, oke? Nolnya itu loh panjang. Saya bisa mengatakan saya bergantung sama Tuhan. Dan cek saldo saya, sampai nolnya itu bergerak dan semakin mendekati angka. Ngerti, saudara? Itu semakin tipis, saudara. Nah, itu saudara mengerti yang namanya bergantung sama Tuhan. Saya tidak suka masa-masa itu. Ya, kalau dikatakan, wah Pak berarti suka dong, pembelajarannya luar biasa. Jujur kalau ditanya mau diulangi, saya bilang Tuhan kalau bisa sekali aja saya udah belajar. Okay? Tapi saya belajar banyak pada masa itu. Pada waktu sekarang ada orang datang kepada saya dan mengatakan, Pak saya bangkrut. Saya bilang saya ngerti. Kenapa, saudara? Karena saya ngalami. Saya nggak punya duit. Saya bilang saya ngerti. Saudara, hal itu nggak enak, saudara. Tapi hal itu perlu untuk saya. Seringkali apa yang perlu untuk kita itu gak enak. Iya apa iya, saudara? Ya. Seringkali kita mau cepat-cepat keluar waktu yang tidak enak. Tuhan tahu kapan membawa saudara keluar dari waktu yang tidak enak. Tapi Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang lakukan. Ya, saya tidak pernah mengatakan begini, Tuhan yang buat saya bangkrut. Oh no. Tuhan tidak di dalam bisnis membuat saya bangkrut, tapi Tuhan izinkan hal itu karena Tuhan mau menunjukkan kepada saya bahwa Dia, He is the real provider. Dia yang sungguh-sungguh mencukupin saya. Dan saya melihat tangan Tuhan mencukupi saya dengan cara yang sangat luar biasa. Di mana saya lihat?
pada waktu saya tidak lagi punya pekerjaan, karena pekerjaan saya harus tutup. Oke, pada waktu itu saya lihat, kok bisa ya Tuhan ya? Tuhan katakan, karena aku yang pelihara kamu, bukan pekerjaan kamu yang pelihara kamu. Saya perlu belajar, bukan teorinya. Teorinya saya sudah tahu saudara, kalau khotbah gimana saya sudah ngerti. Tapi saya perlu lewati itu, supaya saya bisa memberikan penghiburan juga buat orang lain. Paulus mengatakan, saya seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Tapi ada alasannya. Dia katakan, supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara, di antara orang Yahudi, Paulus itu reputasi. Dia keluar dari latar belakang bukan kayak Petrus, saudara. Petrus itu nelayan pinggiran, Paulus orang pinter. Paulus itu anggota Sanhedrin, 70 orang. Dia salah satu anggota yang paling muda. Ini orang top di Israel. Dia dididik dengan guru yang paling hebat di Israel, namanya Gamaliel. Ya. Pada zaman itu jarang orang Yahudi yang punya kewarganegaraan Roma. Dia punya. Dia terdidik, dia wawasannya luas, dia punya semuanya. Tapi dia mengalami begitu banyak hal. Dan dia bilang begini, alasannya ini loh, supaya kepercayaan kami tidak kami letakkan kepada apa yang kami punya, tapi kami kembali menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Nah saudara, tadi di awal saya berbicara tentang buku yang seringkali kita tidak mau baca, tapi hari ini saya ingin mengutip beberapa ayat dari kitab Ayub. Saya akan memulai dari Fatsal yang kita suka baca kok saudara. Ayub Fatsal 42. Itu Fatsal di mana Ayub dipulihkan. Kita kan senang yang itu kan saudara. Jadi saya tahu, saya akan mengakhiri dengan membaca Ayub pada waktu dia akan segera dipulihkan. Ayub Fatsal 42 ayat yang pertama. Ayub Fatsal 42 ayat yang pertama dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Nah ini maksudnya begini saudara. Oke. Yang pertama-tama saudara, masuk kepada Fatsal 42. Ini bukan Ayub tidak dibilangin gini, ini Fatsal terakhir ya. Ini kamu mau dipulihkan sudah ya. Siap, oke? No. Ini kita tahu karena kita tahu buku Ayub berapa Fatsal, oke? Ayub tidak ngerti. Setelah percakapan panjang, setelah keadaan begitu tidak menentu, di Fatsal 42, ini yang Ayub katakan sama Tuhan. Yang pertama dia katakan, Tuhan, kalau kamu mau lakukan segala sesuatu, kamu boleh lakukan karena engkau Tuhan. Kira-kira itu yang Ayub katakan. Kemudian di ayat yang ketiga dia katakan begini, tanpa pengertian aku telah bercerita hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Kata-kata ajaib itu sebetulnya bukan kata keajaiban dalam arti mujizat, tetapi hal-hal yang begitu besar yang aku tidak ngerti. Jadi Ayub mengatakan begini, dengan pengertianku sendiri aku ini sudah menilai kamu. Dengan keterbatasanku aku pikir kamu ini lakukan ini karena ini segala macam. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan firman-Mu, ya, firman-Nya Tuhan, kata Ayub, dengarkanlah maka aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini yang Ayub katakan, dulu aku kenal engkau lewat orang lain. Orang bilang kok kayak begini. Terus aku pikir ya engkau kayak begini. Terus orang yang lain bilang engkau kayak begitu. Ya aku kira-kira seperti itu. Sekarang aku kenal kamu. Saudara, ada sesuatu yang penderitaan bisa lakukan,
yang pada waktu kita semuanya dalam keadaan baik, somehow itu tidak terjadi, yaitu pengenalan dan kedalaman kita sama Tuhan. Siapa yang boleh sungguh-sungguh jujur menyaksikan bahwa saudara punya pengenalan yang lebih dalam, yang saudara terima pada waktu engkau mengalami masa sulit? Angkat tangan. Saudara, kalau kita mau jujur, seringkali pengenalan kita sama Tuhan itu justru terjadi bukan dengar khotbah bagus, saudara. Khotbah bagus, saudara dalam senang susah bisa dengar khotbah bagus. Tapi pengenalan pribadi saudara sama Tuhan seringkali saudara terima pada waktu saudara punya masalah. Saudara, kita nggak suka, Ayub nggak suka, tapi itu perlu. Tanya sama anak saudara, suka ujian? Nyo, suka ujian? Nggak ada anak yang mengatakan, oh ujian itu kayak es krim papa. Macem-macem. Sama seperti jumlah pelajarannya, flavornya macam-macam. Ada ram raisin, ada coklat Oreo. Dia nggak mau gitu, duh pak. Anak saya kalau masuk liburan, ini yang menguatkan dia. Papa, aku bayangkan liburan setelah ujian. Wah itu, ya, dia tidak bayangkan ujiannya dan mengatakan, aku bangun pagi dan begitu bersemangat. Ini ujian. Nah, dan Tuhan tahu. Sebagai orang tua yang baik, kita tidak mengatakan begini, karena ini menyulitkan anak saya. Kemudian saya bilang begini, tidak usah sekolah ya mari, ya, kamu tidak usah ujian. Ini tanda kasihku kepadamu. Kalau saya mengatakan itu, saudara kan katakan, Pak Beni ini agak-agak, mungkin lain kali tidak usah diundang khotbah. Anaknya dikeluarkan hanya karena dia tidak mau anaknya menderita. Thank you, friends. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan tidak akan berhenti untuk mengizinkan hal yang kelihatannya tidak saudara dan saya sukai, untuk membentuk kita untuk semakin bergantung kepada Dia. Karena tujuan akhir kehidupan kekristenan itu bukan saudara semakin nyaman, tapi tujuan akhir kekristenan itu adalah untuk membawa kita untuk semakin serupa dengan gambarnya. Ada seorang anak tanya kepada seorang pemahat yang sedang memahat dari satu bongkahan batu pualam. Terus kemudian anak itu tanya, Pak, Bapak mau buat apa? Dia bilang gini, aku lihat kuda di bongkahan ini. Anak itu mengatakan, aku kok enggak lihat? Dia bilang, aku lihat. Terus kemudian anak itu tanya, caranya untuk buat kuda gimana sih Pak? Dia bilang, oh simple. Caranya ini hanya dengan membuat bagian yang tidak seperti kuda, dilepaskan dari batu ini. Sisanya itu kuda. Saudara tangkap itu. Cara memahat itu hanya mengambil keluar apa yang tidak seperti yang dia mau buat. Kalau dia mau buat kuda, dia ambil yang tidak seperti kuda. Kalau saudara dan saya, produk akhirnya adalah sama seperti Yesus, maka apa yang Tuhan akan lakukan buat saudara? Dia hanya akan ambil bagian yang tidak serupa dengan Yesus. Dan pada waktu saudara dipahat, itu sakit. Pada waktu saudara mengalami segala aniaya, itu enggak enak. Tapi pada waktu kuda itu dibentuk dan jadi masterpiece, orang melihat dan kagum. Orang melihat dan diberkati oleh karya dari seniman yang jagoan ini. Pada waktu saudara semakin seperti Kristus, bukan seperti kuda saudara ya, jangan salah, oke? Saudara nggak akan jadi seperti kuda. Pada waktu saudara semakin menjadi seperti Kristus, orang melihat saudara, orang diberkati karena karya Kristus di dalam saudara. Itu kehidupan kekristenan. Saudara, Tuhan tidak akan berhenti untuk memproses saudara. Kalau ada saudara yang selama ini saudara duduk di sini dan saudara merasa, kenapa yang lain diproses, kok aku tidak? Nanti kita akan berdoa. Oke, kita akan berdoa dan kita akan pastikan saudara pulang dan saudara akan mengalami kebaikan Tuhan lewat prosesnya. Haleluya. Tapi intinya saudara, setiap kita memerlukan hal itu. Saudara perlu, saya perlu, anak-anak kita perlu. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dan jaminannya, dan saya ingin tutup dengan ayat ini.
Tuhan hanya mengatakan begini, kalau dia tidak menyayangkan anaknya untuk mati buat saudara dan saya, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala perkara bersama dengan dia? Artinya, mungkin saudara tidak tahu alasan persis kenapa setiap hal harus terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi satu hal yang saudara pasti tahu, bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan kelewatan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan izinkan untuk sesuatu yang baik, yang akan menjadi berkat, bukan hanya untuk saudara, terutama untuk orang-orang lain yang saudara perlu untuk membagikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu buat orang lain. Orang yang sudah diproses itu harganya mahal. Saudara, itu bedanya antara jeruk sama jeruk peres. Saudara, jeruk beli di pasar Citraland sini, kalau sudah diperes terus dimasukkan kafe, harganya lompat, saudara. Oke. Besi kiloan itu tidak mahal. Pada waktu besi itu ditempa jadi jarumnya Rolex, itu lipat harganya luar biasa. Padahal jarumnya Rolex itu tidak sampai 1 gram. Bersih 1 kilo di pasar Loa itu tidak mahal, saudara. Tapi besi ditempa itu jadi mahal. Saudara, itu yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak suka, tapi itu perlu. Mari kita melihat kepada penderitaan kita dengan cara yang berbeda. Pulang dari tempat ini, kembali saudara, masalah kemanapun saudara pergi, saudara bisa pindah jadi warga negara Amerika. Hei, dia tahu dan dia akan datang bahkan sebelum saudara nyampe di Amerika. Jadi izinkan saudara untuk berada di mana tempat di mana Tuhan memang mau bentuk saudara. God is too good. Dia terlalu baik untuk membiarkan saudara sebagaimana saudara ada. Ada amin saudara? Dia baik untuk menerima saudara sebagaimana saudara ada. Tapi dia terlalu baik untuk membiarkan saudara sama seperti apa adanya. Dia bukan Allah yang apa adanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Mungkin ini bukan sesuatu yang membuat kami begitu bersemangat, tapi sesuatu yang kami perlu dengar. Tuhan, Kau mengasihi kami, Engkau peduli buat kami, dan melewati setiap perkara yang kami lewati, kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah, supaya kami boleh menghibur orang lain. Saudara, buat Ayub, di akhir Fatsal 42, setelah dia punya pengenalan yang benar sama Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Tapi sebelum Tuhan pulihkan, dia katakan, Tuhan katakan sama Ayub, Ayub, doakan teman-temanmu. Doakan teman-temanmu. Setelah Ayub mendoakan teman-temannya, hidupnya dipulihkan. Karena itu tujuannya, saudara. Saudara diberkati untuk jadi berkat. Pada waktu Abraham mengalami kemandulan, Abraham diminta untuk berdoa untuk seluruh istana Abimelek yang mandul. Seorang mandul diminta melayani orang-orang mandul. Tidak nyaman. Kalau Abraham punya anak banyak, itu lebih nyaman buat dia ngelayanin orang mandul. Tapi Abraham dalam kemandulannya, Tuhan minta untuk melayani orang mandul. Dan setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Abraham dan hamillah Sarah. Itu yang Alkitab catat. Saudara, keadaanmu mungkin hari ini gak baik. Sebagian dari saudara mengatakan begini, tunggu keadaanku baik, aku akan bagi hidup buat orang lain. Tunggu aku selesai dari hutangku, aku akan bagikan kebaikan Tuhan buat orang lain. Tunggu keluargaku dipulihkan, tunggu suamiku menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka aku akan mulai melayani Tuhan. Pertanyaannya, mungkin Tuhan memanggil saudara hari ini untuk membagikan penghiburan yang Tuhan sudah berikan. Apakah engkau mau? Thank you Jesus. Frans bisa memimpin kita untuk menyembah Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Saudara, Tuhan menjanjikan penghiburan yang berlimpah, itu pasti. Paulus menerima penghiburan itu sambil keyboard boleh tetap dimainkan. Mungkin saudara sungguh-sungguh real. Saudara datang hari ini dan saudara katakan, aku hampir putus asa dalam hidupku. Paulus mengalami itu. Bahkan Paulus menambahkan seperti mau mati rasanya. Dia mengalami begitu banyak kekecewaan di dalam pelayanan. Dia katakan ada saudara-saudara palsu, artinya orang-orang yang harusnya mendukung saudara-saudara tapi justru menusuk. Saudara mungkin merasa hal yang seperti itu. Yang Tuhan janjikan adalah Dia akan berikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Tuhan tidak pernah berjanji masalahmu besok selesai, tapi yang Dia janjikan adalah penghiburan yang berlimpah-limpah. Dan kalau memang saudara membutuhkan penghiburan itu, mari angkat tanganmu dan kita mau berdoa, kita mau berseru sama Tuhan. Karena penghiburan itu datangnya dari Tuhan. Saudara bisa dihibur oleh manusia, tapi yang sungguh-sungguh bisa bawa penghiburan yang melegakan engkau itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan katakan yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan, beban kami real. Dan beban kami bisa menekan kami. Tapi satu perkara yang kami tahu pada pagi hari ini, setiap penderitaan itu tidak terjadi kebetulan. Dan Engkau bisa pakai penderitaan itu untuk menyatakan penghiburan-Mu yang berlimpah. Ku berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku yang mengalami pergumulan, yang sepertinya tidak kunjung reda. Bahkan sepertinya hari-hari ini malah semakin meningkat. Engkau mengatakan sepertinya Tuhan, kenapa kalau api kok semakin panas, tidak semakin reda. Ini sudah di luar apa yang aku sanggup tanggung. Dan Roh Kudus ingin katakan kepada saudara, aku tidak pernah meninggalkan engkau dan aku tidak pernah membiarkan engkau. Aku memberikan kekuatan. Dan Tuhan ingin katakan kepada saudara, tahan anakku. Aku mengalami apa yang kau alami, bahkan lebih. Aku mengerti. Saudara seimanmu bisa tidak mengerti. Teman yang paling dekatmu bisa tidak mengerti, tapi Yesus mengerti. Dan Dia bukan hanya mengerti, Dia peduli. Ada orang mengerti, tapi dia tidak bisa bantu saudara karena dia tidak punya kuasa. Tapi Yesus mengerti, Dia peduli, dan Dia punya kuasa untuk menolong saudara. Tapi Dia ingin katakan kepada saudara, yang paling penting dalam hidupmu adalah menjadi serupa dengan gambarku, supaya apa yang aku lakukan dalam hidupmu bisa mengalir buat orang lain. Tuhan, aku berdoa untuk kekuatan surga turun pada siang hari ini, memberikan kekuatan penghiburan. Sebagian dari saudara mengatakan, bahkan aku tidak berani untuk menceritakan pergumulanku karena aku takut untuk ditolak oleh orang-orang yang aku kenal. Dan kau berdiri di sini dan kau katakan, Tuhan, kalau saja mereka tahu. Dan Tuhan katakan, anakku, aku tahu. Dan demikian firman Tuhan, aku menopang engkau. Aku tidak menolak engkau. Aku membawa engkau kepadaku.
aku memulihkan engkau sama seperti aku memulihkan Ayub. Sebelum harta Ayub dipulihkan, Tuhan lebih care dengan jiwanya, dan pengenalannya akan Tuhan dipulihkan terlebih dahulu. Dan itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Kita nyanyikan lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, dan saya serahkan kembali kepada pemimpin ibadah. Ku mau seperti-Mu Yesus, di